Hai Tuan Muda Lovers. Kali ini Mince mau mengulas ringkasan cerita sinetron Terpaksa Menikahi Tuan Muda episode 177. Namun seperti biasa sebelum Mince mulai ceritanya, klik dulu tombol like, share, subscribe dan lonceng notifikasinya. Biar kalian Mince doain selalu sehat, selalu banyak duit, selalu bahagia dan hutangnya lunas semua. Amin. Sudah kan? Baiklah kalau sudah. Mince mulai ceritanya. Di episode kali ini diceritakan jika Kinanti yang menerabas masuk ke rumah Amanda untuk mencari Nayaka malah dilaporkan ke polisi dan akhirnya mendekam di dalam penjara. Nah loh, nggak salah tuh. Yang jahat dan jelas-jelas udah ngilangin nyawa orang lain kan, si ular kadut Amanda ama si keong racun dan itu ya. Tapi kenapa malah Kinanti yang dijebloskan ke dalam penjara? Babang Gondrong pun jadi kaget dan langsung berangkat ke kantor polisi buat memberikan jaminan kebebasan Kinanti. Babang Gondrong yang gregetan sama ulah Kinanti itu lalu bertanya kesal. Kenapa sih kamu harus lakuin hal bodoh kayak gitu? Kamu benar-benar belum capek ya sama semua masalah yang kita hadapin sekarang? Atau kamu memang penasaran, pengen tahu gimana rasanya tidur di penjara? Kinanti pun jadi menunduk, bingung dan jawab, maafin saya mas. Saya cuma nggak tenang aja karena saya masih yakin kalau Nayaka ada di rumahnya Amanda. Babang Gondrong yang juga emang masih kalut karena sudah kehilangan anaknya malah menjawab ketus. Terus ketemu? Nggak juga kan? Malah gara-gara itu kamu jadi di penjara kayak gini. Pikiran kamu kemana sih? Astagfirullahalazim. Bukannya dihibur, malah diomelin. Babang Gondrong. Wajar kalau Kinanti seperti itu. Karena dia lihat dengan mata kepalanya sendiri kalau si ular kadut itu membawa pergi Amanah. Jadi jangan ngomel-ngomel melulu. Kasihan Kinanti. Iya kan guys? Di tempat lainnya, Herman baru saja keluar dari kantor KUA sambil membawa berkas-berkas pernikahannya dengan Marissa. Ini juga si Hermes. Mikirnya kawin mulu. Hermes. Lu nggak lihat apa kalau anak lu si Kinanti lagi menderita? Kalau lu emang sayang ama anak lu pending dulu rencana pernikahan lu itu. Mendingan lu bantuin Kinanti sana cari Nayaka. Bikin Mince gede aja lu. Sementara itu Kinanti yang sudah sampai rumah lalu duduk di sofa sambil kembali mikirin Nayaka. Tak lama HP-nya bunyi. Ada panggilan dari Herman yang mengajaknya ketemuan di sebuah kafe. Kinanti pun lalu pergi dan akhirnya ketemu dengan papahnya yang mau menikahi lagi Marissa. Kinanti tentu saja kaget dan tanya, emangnya Tante Karen enggak keberatan papah nikah lagi sama Mama Marissa? Herman sambil nyengir lalu jawab harusnya sih enggak ya. Kamu enggak usah cemas. Papa janji sama kamu ini yang terakhir kalinya Papa nikah lagi. Papa udah kapok. Gelap. Tar juga nemu cewek bahenol lu pasti kebelet kawin lagi. Malamnya, Babang Gondrong baru pulang dari kantor kaget begitu melihat Kinanti juga baru datang. Babang Gondrong pun lalu tanya Kinanti habis dari mana. Kinanti pun lalu cerita jika dia habis ketemu dengan papahnya. Di saat yang sama Kuncoro dan Natasha datang ke rumah Babang Gondrong. Kira-kira Natasha sama papahnya itu mau ngapain ya? Ngomongin bisnis nggak mungkin di rumah. Atau jangan-jangan si Natasha emang masih cari-cari masalah sama si Reno. Haduh, masalah yang atu aja belum kelar, udah nongol lagi masalah lainnya. Ampun deh. Di tempat lainnya, si kumis Leleradit lagi memandangi foto kecil keluarga Abhimana sambil bergumam kesal. Udah cukup lama aku gak bergerak buat hancurin kamu. Sepertinya, sekarang waktu yang tepat mumpung kamu lagi hancur dan lemah. Ya elah. Kumis Lele. Tobat ngapa? Kasian Tuan Muda Lover jadi banyak yang darah tinggi gara-gara kelakuan lu itu. Namun si kumis Leleradit malah menyeringai seram sambil kemudian keluarin HP-nya, telepon Babang Gondrong. Babang Gondrong yang baru mengantar Pak Kuncoro dan anaknya pergi dari rumah lalu terima panggilan Radit dan langsung tanya. Ada apa? Tuh teh point aja.
Si kumis leler Radit yang emang punya niat busuk sama Babang Gondrong dan Kinanti malah tersenyum licik dan kemudian pura-pura prihatin. Bi, saya tahu kondisi kamu sekarang lagi sedih banget. Sebagai kakak, saya juga sedih ngeliat keadaan kamu. Babang Gondrong yang emang udah gede sama si kumis leler Radit malah bertanya ketus. Terus, tujuan kamu telepon saya apa? Radit pun lalu jawab. Saya mau ajak kamu makan siang di kafe. Besok, Brother Stork. Kamu ada waktu kan? Babang Gondrong pun jadi mikir dan akhirnya jawab. Oke. Setelah saya pulang dari pernikahan mertua saya, baru kita ketemu. Babang Gondrong pun lalu mengakhiri panggilan dengan wajah muruk kusunu. Kinanti yang sedari tadi ternyata mendengar percakapan Babang Gondrong dan Radit lalu tanya. Radit ngajak ketemu Mas Abnai? Babang Gondrong pun jawab. Iya, katanya. Brother Stork. Saya juga gak tahu apa yang mau dia bicarakan. Kinanti jadi mikir. Sementara itu Babang Gondrong yang emang lagi memet banget, lalu mengajak Kinanti bobo bareng. Besoknya, alarm di rumah Herman bunyi. Herman yang masih terlelap tidur jadi terjaga dan jadi kaget begitu tahu jika Karina ternyata gak ada di dalam kamar. Herman pun lalu keluar kamar sambil mencari-cari Karina. Namun, Karina ternyata nggak ada di rumah. Herman pun jadi heran dan coba menelepon HP-nya. Namun HP Karina tidak bisa dihubungi. Herman pun jadi gusar dan tak lama menemukan secari kertas bertuliskan pesan dari Karina. Herman pun langsung membacanya. Kalau kamu masih ngotot mau nikah lagi sama Bak Marisa, lebih baik aku pergi. Kita pisah. Aku gak sudi di madu. Herman karuan jadi panik dan jadi makin gusar. Mampus lu. Lagian kenapa sih harus pakai kawin lagi segala? Emang bener-bener gak cukup ya punya bini satu. Sementara itu Marisa yang ada di apartemennya lagi didandanin sama orang salon hingga terlihat cantik dan siap untuk menikah. Marisa pun lalu pergi ke kantor KUA sambil bergumam girang. Akhirnya, Mas Herman kembali lagi sama aku. Gak nyangka juga sih Mas Herman berani nentang si Karina demi bisa rujuk sama aku. Pede amat lu. Emang yakin lu pernikahannya dilangsungkan sekarang? Di kantor KUA ternyata sudah ada Babang Gondrong, Kinanti, David, Eyang Molte, penghulu, wali hakim dan petugas pencatat sipil nampak sudah siap di sana. Namun Herman tak kunjung datang. Mereka semua menjadi resah. Eyang Molte lalu berbisik ke Kinanti. Akad nikahnya mau dimulai jam berapa sih? Kinanti jawab. Harusnya sih sekarang, Eyang. Babang Gondrong yang ternyata mendengar percakapan Eyang Martu dan Kinanti lalu nyeletuk. Jangan-jangan papa kamu nemu yang baru di jalan, terus mikir ulang buat rujuk sama mama tiri kamu. Kinanti kaget dan langsung bilang. Hus, Mas Abdi. Jangan ngomong yang enggak-enggak ah. Babang Gondrong sambil tersenyum kecut lalu jawab. Ya, siapa? Tahu. Papa kamu kan nggak bisa lihat yang bening dikit. Kinanti pun jadi kepikiran dan makin cemas. Sementara itu Marisa yang tidak ingin pernikahannya sampai gagal, jadi gelisah. Tuh kan. Mince bilang juga apa? Jangan pede dulu lu Marisa. Karena belum tentu si Herman nikahin lu sekarang ini. Di tempat lainnya, Reno sudah siap berangkat ngantor. Tiba-tiba HP-nya bunyi, ada panggilan dari Natasha. Reno karuan kaget dan jadi panik. Sambil bisik-bisik. Reno pun lalu terima panggilan Natasha. Halo, ada apa? Natasha yang kemarin malam sempat masuk ke kamarnya Reno lalu bilang. Aku sudah bilang ke istri kamu kalau kamar yang sekarang kalian tempatin itu akan jadi kamar aku. Waduh, si Natasha PA kali ya. Segitu ngebetnya jadi bini Reno sampai mau nguasain kamarnya Reno segala. Kayak enggak. Ada cowok lain aja lu Natasha. Sementara itu di kantor KUS Mas Risa masih gelisah menunggu kedatangan Herman. Begitu juga Kinanti, penghulu dan yang lainnya. Kecuali Babang Gondrong yang terlihat bete. Penghulu yang emang harus melakukan tugas di tempat lainnya lalu tanya Marisa. Mohon maaf,
Kira-kira kami harus menunggu berapa lama lagi ya? Ini sudah lebih 30 menit, dan kami masih harus menikahkan calon pengantin yang lain. Nerissa yang emang lagi gelisah malah jadi bingung dan tidak tahu harus menjawab apa. Kinanti yang ternyata melihat semua itu lalu memberikan jawaban ke Pak Penghulu. Sebentar ya Pak, saya coba telepon lagi papa saya. Penghulu mengangguk. Kinanti pun lalu telepon HP papahnya. Namun hingga sekian lama nggak diangkat-angkat. Kinanti pun jadi ikut gelisah. Sementara Babang Gondrong malah makin bete dan bilang, "Gimana sih papa kamu tuh udah telat, nggak ada kabar, ditelepon juga nggak bisa. Sebenarnya papa kamu itu niat apa enggak sih mau kawin lagi buang-buang waktu orang aja?" Kinanti pun jadi bingung dan jawab, "Kalau gitu saya susul papa aja ya Mas." Babang Gondrong tercekat dan malah bertanya ketus, "Enak aja, nggak bisa." Kinanti pun makin bingung dan bilang, "Habisnya gimana lagi? Kasihan Mama Marissa." Babang Gondrong pun jadi menghela nafas dan akhirnya bilang, "Tapi jangan sendirian juga lah kayak nggak punya suami aja. Ayo saya antar." Babang Gondrong dan Kinanti pun lalu mau pergi menyusul Herman. Namun Marissa yang udah malu dan kesal banget tiba-tiba dia bangkit sambil teriak keras, "Cukup." Babang Gondrong, Kinanti, Penghulu dan semua orang yang ada di kantor KUA tercekat dan serempak menatap Marissa. Marissa pun lalu menatap Kinanti dan Babang Gondrong sambil bilang, "Kalian nggak usah repot-repot. Mama udah mutusin, pernikahan ini batal." "Tuh kan, Mince bilang juga apa? Pernikahan lu pasti gagal." Marissa sambil menahan air mata lalu mau pergi. Namun Herman tiba-tiba muncul dengan baju awut-awutan, dasi belum dipasang, rambut belum disisir dan muka yang ditekuk kayak buntelan hitut. "Maaf ya aku baru datang. Ayo, kita nikah sekarang." Bukannya menjawab, Marissa yang emang sudah kesal setengah dan malah menampar Herman. Herman, Kinanti, Babang Gondrong, Penghulu dan semua yang ada di sana pun kaget dan serempak menatap Marissa. "Namun maaf ya guys, ringkasan cerita terpaksa Mince akhiri dulu sampai di sini. Kira-kira Herman dan Marissa jadi kawin lagi nggak ya? Lalu, kira-kira si kumis leleradit mau ngapain ngajakan Babang Gondrong ketemuan di sebuah kafe? Apa mungkin si kumis leleradit mau menuntaskan dendamnya sama Babang Gondrong? Mince tunggu jawabannya di kolom komentar. Dan buat yang baru gabung, sekali lagi Mince ingetin, jangan lupa klik like, share, subscribe dan lonceng notifikasinya. Biar kalian Mince doain selalu sehat, selalu banyak duit, selalu bahagia, hutangnya lunas semua dan pastinya nggak akan ketinggalan update cerita sinetron terpaksa menikahi tuan muda. Bye.